Oke, balik lagi di Pilar by Sudut Alternatif. Kali ini gua sedang bersama salah satu yang punya tempat nih, yaitu Mas Mikdad Nizam Fahmi. Halo bro. Sehat. Sehat. Jadi, gimana bro? Alhamdulillah sehat juga bang. Jadi Mikdad ini adalah senior gua kebetulan. Dan juga lama bareng kita di dunia aktivisme maupun di dunia profesional. Jadi dari lingkungan kampus ke ranah profesional ke dunia kerja sampai akhirnya kita berpisah dan baru ketemu lagi di podcast Pilar ini nih. Jadi thank you banget buat Pilar by Sudut Alternatif mempertemukan senior dan juniornya lagi di forum yang berbeda. Mungkin sedikit itu aja latar belakang dari Mas Mikdad. Lebih lanjutnya kita langsung tanya aja. Aktivitas lagi apa aja nih? Thank you bro Dias. Sama-sama. Gue Mikdad untuk aktivitas nih ya. Sekarang lagi jalanin apa aja? Gue biasa. Gue kerja profesional. Kebetulan gue ASN ya. Oh ASN. ASN gue. PNS. P3K sih lebih tepat. Oh P3K. Gue kira PNS pencari nafkah serabutan, kagak. Udah pernah itu. Udah pernah ya. Berarti gue PNS pencari. Sekarang PNS benerannya nih ya. PNS oh iya. Terus selain itu gue ya ada bisnis juga ya, ada bisnis. Oh ya ini ya. Termasuk ini juga gue punya share di sini dan di beberapa tempat lain gitu sih. Bisnis basreng lu masih ada? Masih. Udah berapa gerobak sekarang? Sekarang bisnis basreng gue namanya Japing. Teman-teman bisa cek ya Japing. Itu kita per hari ini ada 7 gerobak. Oh 7 gerobak. Dan kita ada varian atau penambahan produk. Apa tuh? Namanya snack basreng. Oh oke. Snack basreng. Yang namanya Japing itu tadi ya? Japing betul. Japing apa sih panjang? Jajanan pinggiran. Bukan main, bukan jajanan alternatif. Jalar. Jajanan alternatif. Bisa dibikin nanti. Oke, gampang. Produk khusus ya ntar ya, gampang lah itu. Terus apa lagi mas? Udah sih, itu aja. Sekarang berarti lagi ngejalanin beberapa aktivitas itu aja ya? Iya, betul. Walaupun itu aja sebenarnya sulit juga ya jalanin beberapa aktivitas itu ya? Capek, yang pasti capek. Sehari berapa jam dibagi buat ngatur itu semua gitu ya? Jadi gini mas, sebenarnya di Pilar kali ini gue banyak pengen bahas sesuatu sama lo. Nggak cuman terkait masalah dunia entrepreneur ya, tapi kan lu dulu backgroundnya, pijakan utama lu sebelum akhirnya bisa jadi Mikdad yang sekarang itu kan sebagai seorang aktivis kampus. Dulu itu for your information nih buat teman-teman Sudut Alternatif, Mas Mikdad ini salah satu pionir. Sempat jadi jenderal lapangan juga di di beberapa aksi. Dan waktu itu Mas Mikdad ini juga salah satu orang atau salah satu aktivis di fase reformasi di korupsi. Jadi kan fase aktivisme itu kan ada aktivis 98, ada aktivis 2008 atau 2009 waktu zaman SBY, dan waktu itu Mas Mikdad itu salah satu aktivis di fase reformasi di korupsi 2019. Waktu itu apa bahasnya waktu itu kita? Waktu itu reformasi di korupsi. RUU Cipta Kerja kalau nggak salah ya? RUU Cipta Kerja, RUU KPK juga ya waktu itu ya. Waktu itu gelombang lagi besar-besarnya ya. Ntar kalau misalnya gue kasih tunjuk pembuktiannya nih ke fotonya nanti. Jadi dari aktivis ke dunia profesional dan sekarang menjalar ke dunia entrepreneur. Alurnya itu gimana mas? Bisa sampai ke sana? Bisa sampai ke Mas Mikdad yang sekarang? Paling gue cerita sedikit ya. Ya nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. awal gue terjun ke aktivis sebenarnya memang dari pas waktu gue masih SMA lah ya, sekolah menengah itu emang gue suka organisasi. Oh, udah OSIS dulu berarti? Belum. Suka organisasi, kemudian waktu gue ke kampus dan memang gue ngerasa bahwa kok kalau gue kuliah gitu-gitu doang. Apa bedanya sama sekolah gitu? Apa bedanya sama sekolah? Akhirnya saat itu gue sebenarnya nggak terlalu niat juga ya, cuman memang gue ada unsur gue pengen deh aktif di organisasi. Oke. Jadi saat itu gue pertama masuk ke internal kampus, namanya itu HIMI. Apa tuh? Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Itu di
di Gundar, Oke. di Universitas Gunadarma. Oke sih. Ada yang bilang UGM bro. Universitas Gunadarma Margonda. Margonda. Iya, nggak apa-apa di endorse dikit lah ya, biar Margianti seneng. Siapa tahu diundang. Iya. Ya kita nyari-nyari kesempatan aja ini sambil menyelam minum air. Betul. Terus Mas. Habis itu gue dikenalin lah sama kawan gue buat masuk ke salah satu organisasi eksternal. Apa tuh? Mungkin kalau teman-teman tahu, lu tahu ada Iya. namanya HMI, Oh ya, himpunan mahasiswa Islam ya. Himpunan Mahasiswa Islam. Oke. Nah Terus? memang kenapa akhirnya gue memutuskan iya sebenarnya nggak terlalu ini ya, waktu itu tidak ada pertimbangan ya, tapi kepada diajak bro, diajak lu mau makrab ya deh. Iya. Oh dulu ininya iming-imingnya makrab. Makrab. Yang ngajak juga masih ingat tuh siapa tuh? Masih Gitu. inget. Oke. Dia ngajak gue, habis ngajak dia yang ngilang. Jadi semacam kayak menjebloskan ya. Makanya dia kayak gue kayak apa namanya peran pengganti aja. Oh iya, substitution tuh. Kalau kita main bola, lu masuk nih. Gue udah capek nih, ngos-ngosan gini. Oh, ya, oke. Terus. Akhirnya gue masuk lah itu di HMI. Boleh mention nggak siapa tuh waktu itu senior yang ngajak? Senior, sebenarnya bukan senior ya, Oh, bukan kawan senior. gue. Oh, tunggu angkatan. Iya di Alia, Oh iya, siapa? namanya Bro Zidni. Oh. Bro Zidni. Dulu dia udah HMI duluan. HMI duluan. Yang waktu itu Fakultas FTSP kalau nggak salah sini. FTSP betul. Tuh, lanjut. Akhirnya dia ikut nggak nih makrab. Nah di mana di puncak asik deh acaranya. Ya kan namanya mahasiswa diajak makrab. Iya. Dan waktu itu duit nggak banyak. Iya. Dan gue mayan nih makan gratis. Jalan-jalan gratis ya kan. Event-event seneng-seneng gratis gitu kan. Seneng gratis. Iya. Nggak curiga tuh di awal. Enggak. Oke, siap. Apalagi temen gue yang ngajak. Benar. Optimis dong gue. Iya, betul. Optimis gue. Iya. Oke, terus Akhirnya masuk. Ternyata di situ ada namanya basic training. LK1. LK1 di situ. Iya. Nah, di situ gue di LK Hmm. dan gue dulu ini fun fact-nya. Jadi gue basic training kan harusnya biasanya basic training ramai itu banyak tuh. Betul. Nah, waktu zaman gue itu 5 orang. Cuma 5 orang ya? 5 orang. Itu yang dianggaran waktu itu siapa basic training? Gue lupa itu dari Gundar apa dari? Dari Gundar. Oh, dari Gundar. Dari Gundar. Terus. 5 orang sedangkan instrukturnya 3. 5 banding 3 dikit lagi Iya. ya. By one. Satu-satu nih, tumen. Oke. Terus Ya akhirnya gue lulus lah dari situ. lulus dari kampus apa lulus dari organisasi? Lulus dari Basic training. Oh, oke. Lulus dari basic training dan gue cukup menikmati ya. Karena ternyata di situ yang dipelajari kan jadi selain hal di kampus diajari juga kepemimpinan, manajemen, organisasi. Betul. Nah itu ternyata termasuk juga sosial. Ternyata gue tertarik di situ. Iya. Akhirnya menggeluti. Iya. Bahkan gue sampai di fase diamanahi jadi Ketua umum waktu itu ya. Ketua umum. Wah, terus Wasekbid PA cabang, Bendum BPL juga ya. Sekum. Oh, Sekum BPL. BPL. Depok waktu itu ya. Terus sampai terakhir di PB. PBH ini. Tapi setelah itu udah nggak lanjut. Udah. Jadi yang awalnya ekspektasinya itu seru-seruan, ya kan, euforia biar namanya mahasiswa semangat-semangatnya lagi pengen seru-seruan, pengen dapet circle baru dan segala macam, patah langsung gara-gara ternyata basic training tuh kayak gini gitu ya. Betul. Tapi gue bersyukur. Iya. Itu ternyata nggak seru-seruan doang nih. Iya. Tapi juga menyerap banyak. Ada insight yang bisa gue dapet. Betul. Gitu sih. Oke, jadi latar belakangnya itu kenapa bisa akhirnya nanti terjun ke dunia aktivisme itu awalnya karena basic training HMI ini. Betul. Ya, setelah basic training terus sudah dapat ilmunya juga di basic training, lu mulai terlibat dalam gerakan-gerakan mahasiswa di internal apa gimana tuh? Linear ya sebenarnya. Linear aja. Jadi memang pas gue masuk HMI pun sebenarnya gue udah di internal. Posisinya udah di internal. Himpunan internal jurusan. Iya. Cuman memang yang hal yang gue dapat di situ gue HMI ternyata gue belajar ngatur strategi. Oke. Sebelumnya berarti nggak bisa ngatur strategi, apa gimana? Masih kurang. Masih kurang. Cukup. Iya. Noob lah ya. Terus. Ternyata dari situ gue belajar propaganda, termasuk ya memang agak parah-parahnya agak memberontak gitu. Iya. Agak radikalnya begitu ya. Agak radikal. Itu salah juga ya. Terus termasuk ngolah-ngolahnya juga. Ngolah, nah itu pasti itu ngolah-ngolah. Lobby negosiasi kan sebenarnya ngolah itu bagian dari lobby ya. Betul. Yang akhirnya mau nggak mau sekarang bisa menuju membawa lu ke titik yang sekarang kan sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu kan.
Gitu. Oke. Terus habis itu alurnya setelah menggeluti basic training dan ternyata linear sama internal, bisa ke jadi sosok aktivis di fase reformasi di korupsi itu gimana? Kalau tadi ya, balik ke yang tadi ya, karena memang ternyata khususnya di HMI ya, itu ternyata memang kan kita dipancing terus berkritis nih. Iya kan? Ya, otak disuruh muter terus pokoknya. Disuruh muter ya, gimana caranya ini salah aja, atau gimana kritisi lah ini, ya kan? Nah di situ akhirnya gue ketemu teman-teman aktivis, bahkan dari kampus-kampus lain. Dari kampus lain, lintas generasi, lintas kampus. Lintas kampus. Oke. Bahkan lintas organisasi juga pada bahkan lintas organisasi, bahkan dulu kan sebelum aksi itu ya, itu kan memang kita konsolidasinya sama UP. Oh benar. Sama UI juga konsolidasi. Dari Sakti waktu itu ya kalau nggak salah ya, malam-malam. Yang konsolidasi akbarnya itu ya waktu itu ya. Sampai malam tuh. Nah itu kan dunia aktivisme itu kan benar-benar banyak menyita waktu dan tenaga tuh, betul ya kan? Ini buat disclaimer juga teman-teman yang mau gabung organisasi ya, biar lu bisa ngasih insight dan advice. Karena banyak nih, gara-gara kemarin baru kejadian aksi di tahun 2025 yang akhirnya memproduksi tuntutan 17+8 kemarin itu kan banyak mahasiswa, banyak pemuda, banyak bahkan yang yang masih siswa itu udah mulai punya pandangan untuk masuk ke organisasi nih, ya kan? Advice lu dan pengalaman lu bisa di-share dulu nggak ke teman-teman calon yang mau masuk organisasi ini, biar mereka tuh nggak terjebak atau mereka nggak merasa tertipu. Soalnya kan kita ya sama-sama paham lah. Kita ini kan aktivis kecemplung nih, bahasa kasar ya kan. Awalnya kita nggak expect kalau misalkan ternyata dunia aktivisme itu sehektik ini gitu. Bisa nggak ngasih insight atau advice sedikit buat teman-teman? Ya mungkin kalau insight dari gue ya buat teman-teman yang mau masuk sih. Mungkin lihat latar belakang, lu nyaman nggak kira-kira di situ? Kan kita bisa lihat, lu lebih nyaman ke yang katakanlah kanan, atau katakanlah kiri, atau nasionalis, atau yang agak agamis, atau lu yang tengah nih. Nah itu kan bisa lu lihat dari dari tokoh-tokoh yang lulusan di situ. Betul. Atau simpelnya sih kalau lu punya idola atau role model, kemudian lu pelajari, itu kayaknya sih lebih oke ya, relate ya. Artinya sebelum kita masuk organisasi, kita tahu role modelnya, sosoknya dulu, kita pelajari sehingga waktu kita mengidolakan ke orang nggak kosong. Betul. Baru masuk organisasi. Nah di situ lu bisa tuh pakai apa yang menjadi tujuan lu. Tapi menurut lu penting nggak untuk kalau misalnya kita mau terlibat dalam dunia aktivisme itu kita ngikut organisasi itu penting nggak? Kalau kata gue penting bang, bahkan sampai dunia kerja. Gue hari ini di dunia ASN lah ya. Itu ya bukannya sombong, maksudnya sharing aja. Itu beneran cukup dibilang loyal. Produktif, bahkan sedikit sering kritik ya, berani mengkritik, berani bersuara lah. Betul. Lu punya bekal buat mengkritik sesuatu yang menurut lu janggal gitu ya. Betul. Soalnya gini, kenapa gue nanyain penting apa enggak untuk bisa terjun ke dunia aktivis itu harus organisasi apa enggak? Karena gue mengutip juga. Gue concern di statementnya salah satu influencer nih, ya kan, kita sebut aja Timothy Ronald dan Kalimas Sada tuh. Bagi dia kan organisasi nggak penting, cuma dijadiin alat perbudakan modern aja kan, alat perbudakan modern biar kita tetap bisa jalan program. Artinya kan nggak penting, kalau mau mendingan kata dia sarannya kan harusnya magang atau langsung kerja sekalian freelance part time ya kan. Nah menurut lu statement kayak gitu tuh berarti keliru ya kalau merujuk tadi statement lu itu masuk organisasi itu penting. Nah, kalau gue gue pribadi sebenarnya nggak ada yang salah dari organisasi, kemudian dari mungkin kita belajar trading atau mungkin pemikiran Timothy juga nggak ada yang salah. Nah yang salah ini yang mengikuti tanpa dasar yang kuat, kemudian kepancing sesuatu dan saat udah kepancing dia nggak ngikuti step selanjutnya. Saya contoh nih, lu jangan masuk organisasi, ntar jadi budak atau apa lu gak masuk organisasi cuma di tempat lain gak improve juga kan, kayak jadi nggak betul pada akhirnya jadi nggak memanfaatkan insight atau pelajaran-pelajaran yang diberikan sebenarnya di organisasi gitu ya. Atau jangan-jangan mereka itu salahnya karena terlalu menelan mentah-mentah statement dari setiap orang. Kadang-kadang itu kan jadi era disrupsi kayak gini ya kan,
informasi itu kan bergulir sangat cepat gitu ya. Jadi yang muncul ke mereka itu kadang bukan basicnya, tapi langsung di headline-nya atau di topik utamanya gitu. Kayak Timothy ngomong gitu kan pasti dia ada dasar. Ya kan dia punya dasar pengalaman, dia punya landasan pemikirannya kenapa dia bisa berstatement seperti itu kan. Nah, mungkin menurut gua salahnya mungkin di situ ya. Ya. Orang yang tiba-tiba ke-trigger kemakan mentah-mentah statement cuplikan video itu ya. Betul. Betul. Jadi kalau mau mah apapun pilihan lu, ya lu gelutin aja dulu luar dalamnya gitu ya. Betul. Terus juga step-stepnya tetap diikutin prosesnya gitu ya. Diikutin. Dari tangga yang satu ke tangga yang lain. Iya, bener. Oke, paham gue. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah kalau menurut Mas Mikdad ya terkait masalah apapun pilihan lu. Mau dengerin siapa, baik lagi ngikut role modelnya gitu ya. Tapi lu punya role model tersendiri ya sih? Kalau untuk, sorry ya, dari gini dulu deh, gue pengen tanya terkait siapa role model pertama lu dan siapa role model lu yang sekarang. Boleh nggak tuh kita share? Siapa tahu itu bisa jadi pilihan orang lain juga. Oke. Kalau role model itu kalau gue pribadi ya bro ya, karena gue melihat perjalanan gue dan memang sedikit pindah-pindah ya. Iya. Walaupun Wajar. satu sisi nggak terlalu jauh lah pindahnya itu, ya. Masih beririsan. Ya. Oke. Kalau gue sih suka ya, suka itu role model itu. Dulu pertama salah satu yang gue suka itu sosok Pak Dahlan Iskan. Oke, kenapa tuh? Pak Dahlan Menarik nih. Iskan. Nah, Jarang ada anak muda milenial mengidolai sosok yang udah lumayan senior. iya lumayan Kenapa senior. tuh? Karena gue baca artikel dia dan baca buku dia juga itu ya, dan film ya, gue lihat. Jadi dimana dia berangkat dari keluarga yang No privilege. bahkan dia sepatu dulu tukeran. Ya betul, kalau kita Sepatu tukeran, ya kan, sampai akhirnya dia bisa menjajaki sebagai profesional. Iya. Kemudian dia akhirnya bisa menjadi Pejabat pemerintahan gitu. pejabat pemerintah. Levelnya level tinggi lagi. Betul kan mungkin sangat jarang ya no privilege tapi bisa di level yang setinggi itu gitu ya. Dan kemudian setelah itu dia nggak padam. Oh paham. Dia masih dia berbisnis, kemudian masih nah di situ sih. Walaupun ya pada akhirnya gue mulai geser sih. Iya. Mulai akhirnya kebuka role model baru nih. Yang pasti role model pertamanya Nabi Muhammad kan. Oh iya. Landasannya itu udah pasti. Nama gue itu wajib Muhammad. Oh iya. Bener ya. Oke, selain Nabi Muhammad, selain Dahlan Iskan terus ya Bang? Salah satunya gue suka sih Sandi ya, Sandiaga. Oke, Sandiaga Uno. Sandi. Tapi kan kalau Bang Sandi kan masih ada privilege sedikit lah. Dia aja dulu kuliah bisa berangkat ke Amerika gitu kan bahasa kasarnya. Terus abis itu siapa lagi? Kalau yang sekarang deh. Kalau yang sekarang, sebenarnya gue juga mengidolakan, ya ini salah satu mungkin gue sebut mentor ya, yang boleh. Apa ya? Yang mungkin gue dulu di fase transisi lah kalau gue bilang, gimana gue dari dunia aktivisme dan pada akhirnya gue mulai beralih ke profesional, bahkan gue mulai bisa ngembangin bisnis banget. Itu ada ya dia nggak terkenal banget lah ya, cuman buat gue dan sangat menginfluence lu ya. Iya, itu siapa tuh? Ada namanya Bro Lutfi. Oh oke. Bro Lutfi ini siapa? Dia jadi mentor lu ya tadi ya? Kalau selain mentor lu dia siapa? Abang gue, kakak gue, mentor sih ya. Oh saudara, ya. Abang, mentor. Kenapa lu bisa mengidolakan beliau? Karena itu tadi, jadi gue dapat terbuka pikiran gue banyak itu dari dia sih. Oh intinya dia salah satu yang memberikan puzzle kehidupan di hidup lo gitu ya? Puzzle, bahkan mengimplementasikan dan mengarahkan langsung. Karena gue sempat sama dia ya udah daily bro, udah ketemu daily dan gue ngerasa banget gimana bertemu sama orang yang tiap hari itu panas, kalau nggak salah hari itu produktif. Iya. Benar-benar nggak ada waktu kosong yang disia-siakan gitu ya. Kalau misalkan kita ngeliat prinsipnya Bro Lutfi ya. Kebetulan kan gue juga kenal Bro Lutfi. Nah, lanjut nih, gue mau ngomongin, lu kan kalau bisa diklasifikasikan nih, kalau bisa dikategorisasikan, lu ini kan gue nganggap udah
masuk di fase kelas menengah nih ya kan. Mulai dari setelan ya kan, armada yang dibawa ya kan, cara spending ya kan, cicilannya keluar untuk apa aja, itu kan udah masuk di kelas menengah nih. Dimana kelas menengah itu udah sedang berada di fase sosial dilema. Fase sosial dilema itu adalah dilema antara memilih untuk meneruskan karir atau menjalankan sebuah usaha. Lu di fase itu kan berarti sekarang. Betul. Nah, lu lagi di masa di transisi di mana dari dunia aktivisme, profesional dan bisnis nih. Betul. Apa kesulitan terbesar lu dalam menjalankan fase ini? Kesulitan terbesar gue. Iya. Waktu itu gue terlalu memandang organisasi segalanya. Oke, ini menarik. Gue terlalu terjebak di situ sampai memang keadaan memaksa gue dan gue mulai terbuka. Dan salah satunya memang ya maksudnya yang tadi gue ketemu Bro Lutfi, kebuka semua. Oh, paham. Apa yang nggak gue lihat. Yang kebetulan Bro Lutfi juga aktivis organisasi kan Ya, waktu itu kan. juga. Ketua PMIPC UI kalau nggak salah ya. UI, jadi pertama gue deket sama dia, gue waktu itu ketua Gundar, dia Oh UI. iya, pas banget deh. Ketemu waktu lah itu ya. kita. Ketemunya nggak sengaja lagi waktu itu ya. ketemunya nggak sengaja jalan. Sorry, ini bagian dari usaha lo nih. Ya, ini usaha gue. Warnus itu berarti lu merger sama si Koko Syafi itu ya? Ya, itu salah Partner apa gimana? satu. Nah, minum dulu kali ya. Oke, minum boleh. dulu. Boleh kita cobain ya. Ini apa nih kebetulan nih menunya? Ini mocktail. Aduh, gue sambil nyicipin juga nih ya. French fries sama Warnus. Cobain dong. Oke. Lumayan nih. Maksudnya standar kafe mahal lah. Nah, gue ngeliat sekarang gini. Struggle lu ke tingkat kesulitannya, lanjut dulu deh. Tingkat kesulitan menjalankan fase sosial dilema ini, fase middle class ini. Lu jalanin usaha, lu kerja profesional juga. Sebenarnya sedikit bicara usaha ya. Feedback lah dikit. Boleh. Jadi gue waktu aktif banget di organisasi, gue tersadar satu hal. Waktu itu nyokap gue sakit dan memang akhirnya biaya kuliah majority harus gue tanggung. Oh, paham. Gue lupa itu semester berapa tuh? 6 atau 7 lah. Oh, berarti malah di semester akhir ya, semester krusial itu tuh. Semester krusial. Kalau sebelumnya gue masih di semester lalu gue oke lah, buat jajan gue cari sendiri lah. Jualan gue dulu bro. Apa tuh? Jualan donat. Oh, Jadi gue lupa semester 1 atau semester 3 gue danusan buat organisasi. Dapat duit kan. Gue kirain mending gue jualan sendiri. iya, daripada buat organisasi kan waktu itu. Iya, maksudnya itu kan kalau danusan jarang-jarang. Gue jualan sendiri. Jadi Jualan donat berarti lu ngejalanin usaha itu sebenarnya udah dari zaman kuliah dong. dari jam. Enggak cuma sekarang ya. Enggak sekarang. Oh, pantas lu sekarang udah punya usaha yang lumayan besar seperti ini tuh karena emang lu udah sempat ngejalanin basic-basicnya di awal kuliah ya. Oh. Jualan donat waktu itu. Jualan donat baru jualan donat gue ngerasa oke ada untung cuman nggak sustain. Oh, paham. Marketnya naik turun ya. Marketnya naik turun dan itu kan gue jualannya sesuai jam kosong. Oh, jam kosong doang, bener. Jam kosong. Jadi nyamperin ke kelas-kelas gitu. Nyamperin ke kelas-kelas. Oh, paham. Muka tembok. Oke, tembok udah nggak tahan malu dan segala macam. Walaupun gue nggak masuk di kelas yang gue kenal. Muka gue langsung luntur tuh, nggak tembok lagi tuh. Dia chatnya luntur gitu. Gue mending stranger sekalian. Iya. Dapat nih siapa? Pede aja lah. Iya. Oh, jadi tipsnya itu ya buat teman-teman yang biasanya baru merintis usaha, ya kan pasti kan ada rasa malu biasanya. Malu, gengsi itu hilangin dulu dan bisa dijalanin tipsnya Mas Mika. Kalau lu malu dan lu gengsi, lu cari market yang emang nggak ada kenalan lu. Jadi lu nggak usah gengsi. Tapi zaman sekarang mah harusnya udah dihilangin lah mental kayak gitu ya. Kalau mau jualan ya udah Jualan aja. nggak usah ada gengsi-gengsian gitu ya. Betul. Terus donat. Habis itu basreknya kapan? Nah donat nggak lama habis donat itu kan bentar ya. Gue lupa 2 apa 3 bulan apa. Nah itu memang ya udah untungnya buat makan sama main PS. Udah itu doang tuh. Karena gue jualan donat gue ngajak temen gue yang suka main PS. Astaga. Jadi sebagai upahnya dia Iya. ditraktir main PS tuh ya. ya Wah, keren. Terus udah laku nih. Nah, ini bisa nih buat makan 5 hari sama main PS ini 3-4 jam. Oke.
Nah, itu akhirnya gue dari donat itu sampai suatu saat gue magang semester 6 kalau nggak salah. Dari magang gue dapat uang tabungan, dari situ gue buka bisnis. Kebetulan waktu itu magangnya itu yang berbayar ya, yang dibayar ya. Magang dibayar karena kerja beneran tuh magangnya itu. Ngedit. Oh, di mana? Gue ngedit ada salah satu PH gitu ya di daerah Jakarta Timur, Condet itu. Oke. Masih produksi rumahan lah dia. Terus Di situ gue punya duit, ya akhirnya gue pakai buat modal. oke. Modal sebenarnya bukan basreng, malah gue Apa mau tuh? bikin roti bakar. Oke, terus Udah beli gerobak semua, udah jadi. gerobaknya berapa waktu itu? Gue kalau nggak salah punya duit itu 3 sampai 4 juta. Oke, siap. Terus Udah gerobak itu gue lupa 2, sekian, sisanya gue beli bahan buat roti bakar. Roti bakar. Padahal waktu itu bahan-bahannya dan gerobaknya udah dimodifikasi buat roti bakar ya. Udah buat roti bakar. Nah, terus tiba-tiba ke basreng gimana ceritanya? Sampai suatu saat hari H jualan. Nah, ini kan gue jualan berdua. Oke. Karena yang bisa bikin Sama partner. yang bisa bikin roti bakarnya ini temen gue enak banget. Oh. Gue nyiapin semua, oke roti, oke apa namanya, meses coklat, udah sama kotaknya juga. Pas hari H jualan, dia izin Oke. buat balik. Entah memang gue nggak bisa juga ya menyudutkan karena memang Menyalahkan itu dia juga nggak iya, bisa. iya. Sampai akhirnya dia nggak bisa lanjut. Kenapa tuh? Dia pulang karena ada suatu hal yang harus diselesaikan lah. Yang nggak bisa diceritain. Yang nggak bisa diselesain. Saat itu gue sendirian. Ini Benar. gerobak udah ada, terus Bahan bakunya udah ada. Gue apain? Iya. Akhirnya Jualan nggak bisa. karena nggak tahu resepnya. Iya, resep mungkin bisa, cuma kan nggak enak. Iya. Beda tangan, beda hasil ya. Betul. Terus. Sampai akhirnya gue lupa sehari atau 2 hari setelah itu gue tiap hari bagi roti tuh ke orang-orang. Sedekah lah ya berarti ya. Sedekah. Sampai gue lupa sisa duit gue berapa. Akhirnya gue jajan tuh basreng di depan Bundar. Oke. Bundar kampus di seberang. Ini cerita menarik nih. Cerita yang akhirnya lu punya 7 gerobak basreng ya. Ya. Awalnya di sini nih. Ya. Oke, boleh coba ceritain dikit. Akhirnya dari situ gue kan jajan tuh. Udah lapar nih. Gue jajan basreng. Enak nih. Pas gue makan samping orangnya. Samping orangnya. Bang, enak nih bang. Orangnya yang dagang apa? Orangnya yang dagang. Punya gerobak. Oh, dia waktu itu berarti ini ya, self employee ya? Iya. Lagi di fase self employee, dia dagang sekaligus yang punya basreng. Bukan. Oh, dia punya orang. Iya, dia kerja karyawan ternyata. Oh, dia karyawan. Ada bos. Lanjut. Terus, wah enak nih bang. Oh iya. Nah, gue tanya, gue pikiran aja waktu itu, karena kan emang udah duit keluar. Dan kayak, gue lupa, kayaknya sih. Jadi modal itu dari magang sama gue sisa bayar buat semesteran. Jadi bayar uang semesteran itu ada yang gue comot. Iya, fase dilematis tuh ya. Iya. Berarti dipecah belangko tuh waktu itu. Pecah belangko. Oh, anak bener pasti. Iya. Karena udah keluar duit, gue mikir ya mau nggak mau harus dilanjutin nih. Tuh. Ya, akhirnya gue di situ nanya dong, nanya ke orangnya, bang bisa nggak ini kalau dulu bahasanya gue mau ngambil barang lu bisa nggak buat dijual lagi? Terus kalau sekarang kan franchise atau apalah ya. reseller. Jadi lu tadi mau menawarkan reseller awalnya. Iya. Tapi malah lu kooptasi tuh pedagangnya. Enggak. Justru gue Ajak partner. nggak ajak partner, gue nanya, gue bisa nggak ngambil basreng dulu? Oh, awalnya mau jadi reseller dulu nih ya. Iya. Terus Akhirnya gue dikenalin lah ke bosnya. Oke, terus Dikenalin ke bosnya, gue langsung ketemu. oke. Nggak lama gue buka sendiri. Enggak, berarti lu sama bosnya itu bukan ngajak partner tapi cuman minta sharing doang ya? Maksudnya sharing opinion. Ambil basreng. Ambil basrengnya. Habis itu jalan sendiri. Ambil basreng dari dia, jalan satu, ya mau satunya itu juga agak gampang. Iya, gitu ya. pasti ada fase-fase struggle-nya juga ya. Nah, Terus akhirnya berkembang sampai waktu itu kalau nggak salah gue punya 2 atau 3. Gue masih ikut, gue masih jadi reseller ya. Sampai ada problem saat itu akhirnya gue mutusin buat bikin sendiri. Tapi udah tahu resepnya. Udah tahu resepnya. Oke, terus Udah tahu resepnya, akhirnya gue bikin sendiri sampai waktu itu kita pernah di fase kita punya 12 atau 13 cabang. oke. Gue lupa. Itu sebelum COVID. Oke. Gue waktu itu ngembangin dari 7 punya sendiri, akhirnya kita ekspansi untuk franchise. Oke. 6.
6 dan itu dia bukan masalah ya sebenarnya. Nggak lama setelah gue buka franchise ini karena memang waktu itu cepat banget, sebulan tuh bisa buka 1 sampai 2 franchise-nya, dan nggak lama setelah itu COVID. Oh, jadi fase-fase lagi expand-nya, lagi jaya-jayanya nih, lagi giroh-girohnya, Ya, ya. market lagi dapat, ya kan? COVID kena, terdampak banget dong. Bukan terdampak lagi, 6 franchise. Hah? Berapa kali kemanain? Dan beratnya waktu itu ada customer franchise ya yang menuntut. Wah, gokil. Terus Gue dituntut padahal waktu itu sudah kan force major jatuhnya itu. Iya. Iya kan? Kalau misalkan di perjanjian kontrak kan force major tuh, Iya. bencana alam kan jatuhnya, pandemi kan. Dia nuntut. Terus coba ceritain nih. Pada akhirnya gue ngambil titik di mana gue nggak mau secara penuh ngorbanin si franchise ini ya, karena di Basreng ini kan gue partneran juga ya berdua sama Bro Randy. Salah satu dia kan temen aliyah gue. Salah satu yang diajarkan di sekolah kita itu kan nilai-nilai value di mana kita daripada kita merugikan orang lain ya udah mending kita harus ada berkorban. Ada berkorban, seenggaknya kita nggak merugikan orang. Gak nyakitin orang. Walaupun dia salah ya tetap kita nyari solusi. Akhirnya gue punya solusi, kita punya solusi, jalan tengahnya kita beli cuma setengah harga. 50-50. Tapi seenggaknya itu udah membantu mereka ya, udah membantu banget, udah membantu, dan saya ingat dia masih sempat dapat untung juga. Sempat dapat untung tuh, tetap perlu beli 50%. Iya, gerobaknya dia tuh, gerobak sama isinya. Waduh, ya akhirnya udah selesai masalahnya itu. Selesai. Ada beberapa orang yang memang waktu itu menjual gerobaknya ke kita. Paham. Yang franchise dari yang 6 tadi. Akhirnya sepenuhnya punya lu tuh 6 gerobak? Sepenuhnya enggak. Yang dijual lagi ke kita ada 2. Siap. Di total ada 8 atau 9. Daerah mana aja tuh Basreng itu kalau misalkan biar teman-teman mau jajan dan nyobain? Kita ada yang pertama ada di Pasar Minggu, stasiun Pasar Minggu. Kemudian selanjutnya kita ada di depan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Siap. Kemudian kita ada di daerah Lenteng Agung masih ada? Lenteng Agung ada. Siap. Kemudian di daerah Intirub, Jengki, Halim. Di Jakarta semua ya? Jakarta semua. Terus kita ada di stasiun Tebet juga ada. Tapi gerobaknya yang nggak di branding itu, yang standar aja ya, gerobak Basreng gitu. Kita sudah ada gerobak yang di branding. Udah lagi menuju ke sana nih. Udah ada. Tapi udah implementasi. Udah piloting. Di mana? Udah. Itu yang di branding di Kampung Makassar. Yang di Kampung Makassar itu udah di branding ya? Udah branding. Namanya Japing. Berarti ada Basreng ininya juga dong, kemasan. Nah, itu next setelah jadi ini kita kembangkan kemasan tuh baru 1 bulan. 1 bulan. Baru tahun ini. Kita kembangkan jadi tahun ini snack yang bisa teman-teman dapatkan di Warung Madura. Bukan di ini ya, minimarket terdekat ya, tapi di Madura dulu ya. Dari UMKM ke UMKM berarti ya. Sistem B2B-nya UMKM to UMKM berarti UMKM to UMKM. Oke, ini menarik nih berarti. Jadi itu Basreng yang udah dirintis dari zaman mahasiswa, ya kan? Terus sampai akhirnya. Nah, kalau ke Warnus ini gimana kisahnya? Tiba-tiba diajak partnership kah sama Koko? Koko kebetulan kawan seperjuangan gue. Walaupun dulu mungkin kalau dari ininya sedikit rival ya. Iya, kalau dari organisasinya. Iya, organisasinya kan agak sedikit beda haluan tuh. Betul. Dia ada kirim gitu. Iya kan. Kiri kanan lah. Nah, cuman gue sama dia cinjai aja, Bro. Karena memang nggak tahu gue melihat gue berorganisasi pun bukan tipikal orang yang organisasi keras atau bahkan perang. Gue lebih ke moderate ya kalau gue membaca diri gue. Benar-benar moderate yang emang organisasi dimanfaatkan untuk nge-connect orang-orang gitu. Di situ gue bikin Warnus sama dia. Pertama bikin. Itu pertama bikin waktu itu udah tutup. Kopi Warnus. Warnus di Pinang. Jalan Pinang Margonda. Terus. Udah tutup. Iya, karena Covid juga kan itu. Covid. Iya kan. Udah tutup karena Covid. Tapi di situ gue nggak nyalahkan dia, nggak menyalahkan keadaan ya memang. Termasuk Koko pun juga nggak nyalain lu ya waktu. Iya.
kita tutup komunikasi. Oke. Kita tutup komunikasi dan akhirnya Sampai akhirnya jalan lagi tuh kapan? waktu itu dia nawarin mau buka nih di Setiawan. Dia udah ngobrol dari lama, udah ngajak gue dan kita memang sering ngobrol kan. Ya pesan dari gue ya buat teman-teman, salah satu pesan nggak tahu ya, makanya gue bisa sampai di titik ini walaupun titiknya masih Ya jauh dari banget lah, di tengah bahkan tengah. Tapi gue menganggap ini udah fase yang oke loh. Kalau gue menganggap nih masih tengah ke bawah ini. Agak naik nih masih baby lah ya, masih baby bisnis nih ya. Itu salah satunya Advice apa nih? baik sih sama orang. Jangan Jangan pernah nipu, jangan ngemplang, jangan jaga integritas lah intinya. Sederhana aja sebenarnya. sederhana. Dan itu Nggak harus yang kayak lu harus punya ilmu ini, lu harus punya jejaring apa gimana. Yang penting itu aja dulu ya. iya. Dan itu ternyata setelah itu jalannya kebuka, gue ketemu Popo, ayo kolaborasi. Dan dibilang cuan sih cuan ya. Iya. Kalau gue bilang cuan sih cuan ya. Berarti ada aspek spiritualitasnya juga gitu ya, untuk menjadi sukses tuh ya. Yang penting jangan jaga integritas, ya kan. Terus juga jangan ini, jangan itu. Ya penting yang hal negatif yang dilarang sama norma-norma itu jangan dijalanin aja. Intinya itu aja ya. Nah ini kan sebenarnya model bisnisnya Warnus ini. Ya gue ngeliat perbedaannya cuma di warna. Akhirnya kan sekarang banyak banget model bisnis coffee shop yang kayak gini. Ada bagi kopi. Ya. Ada siapa di Margonda tuh? Interaksi. Ada lagi kalau nggak salah Nako. Model-modelnya kan mirip ini semua, ya kan? Nah, yang menjadi pembeda antara Warnus sama mereka-mereka itu apa? Satu ya, kita kalau teman-teman lihat kita bentuk gedungnya itu khas ya. Jadi bentuk gedung yang kayak gini tuh khasnya Warnus. Ya, kemudian warnanya kuning. Oke. Itu adalah salah satu khas kita dan kita memang dari segi harga juga Lebih affordable. buat teman-teman mahasiswa nongkrong, buat anak-anak muda, bahkan salah satu target market kita khususnya di Setiawan ini anak-anak SMA. Ini Sting, Sia Negara ya? Iya. Mereka pulang sekolah nongkrong di sini, ya itu masuklah untuk Kantong-kantongnya mereka. anak-anak nongkrongan sini ya. Dan itu lu udah bisa dapat makanan yang oke, minuman oke, kemudian wifi kenceng. Lu mau lu mau masih ngerjain tugas, lu mau sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan, kita ada indoornya dan kita ya terbuka buat komunitas-komunitas yang mereka mau join kolaborasi. Ya, buat kolaborasi. Kita ada live bola ya, itu gabung sama fanbase. Gabung sama komunitas bola. Fanbase-nya di Depok. Iya, masing-masing fanbase klub apa. Jadi setiap klubnya main dia nonton barangnya di sini. Di sini. Itu maksudnya komunitas itu diajak kolaborasi bentuknya apa tuh? Maksudnya semacam kayak harganya jadi bisa lebih murah. Ada paketnya sendiri. Ada paketnya sendiri buat komunitas. Bahkan komunitas itu misalkan gue punya konsep seperti ini, nah itu tinggal disampaikan ke kita nanti. Paham. Kita bisa include. Berarti Warnus ini selain pembedanya selain harganya yang affordable, dia sangat welcome dengan komunitas-komunitas yang butuh suasana, media atau tempat untuk mereka gathering gitu ya. Itu mungkin salah satu keunggulan Warnusnya ya. Pembedanya selain harganya yang affordable, dia sangat welcome dengan komunitas-komunitas yang butuh suasana, media atau tempat untuk mereka gathering gitu ya. Itu mungkin salah satu keunggulan Warnusnya ya. Oke Mas, mungkin gue udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Sebenarnya ini agak sedikit lentet atau beririsan dengan hal isu nasional, yaitu terkait masalah kebijakan politik di negara. Berat nih kayaknya. Lu sebagai bisnismen, PNS, P3A di Kementerian Tenaga Kerja kalau nggak salah ya. Yang mana Kementerian Tenaga Kerja itu kan yang membuat regulasi, ya kan? Ini mau nggak mau nih, lu yang membuat regulasi, tapi lu yang menjalankan juga nih sebagai bisnismen. Ya kan? Di tenaga kerjaan kan pasti juga mengatur aturan-aturan terkait ketenaga kerjaan. Sekarang berarti lu karyawan ada berapa? Di Warnus itu kurang lebih ada kita di Setiawan ya. Itu ada Setiawan sama Margonda ada yang emang di situ ada bagian lu nih. Kurang lebih ada 25.
25 karyawan. 25 Di karyawan. Cawan sama di Margonda. Margonda. Margonda berapa? Secawan berapa? Margonda itu kurang lebih sama 9 sama 11. Oh, 11 karena oke. 9. Siap. Terus di Basreng? Di Basreng kita ada, kalau di gerobak itu ada 8, kemudian di snack itu ada 4 orang. Oke. Ada 12, kemudian dia sekitar ada 30 lah ya. Oh, Sampai. total 30-an berarti ya. Ya. Nah, berarti gini, lu kan sebagai pemangku kebijakan juga nih, walaupun sebenarnya lu bukan yang punya otoritas tertinggi ya. Melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini rada nyeleneh, ya. Bikin aturannya juga sengawur-ngawurnya itu, sengasal-ngasalnya, itu sangat mempengaruhi kondisi bisnis lu. Ya, Gimana tuh? Lu dengan background aktivisme yang sekarang mau nggak mau harus terjun sebagai PNS atau P3A dan lu punya bisnis, itu kan sebenarnya agak sangat kontradiksi ya. Kontradiksi sekali ya. Ngelihat kebijakan pemerintah ini sekarang ngawur nih. Ngawur mulu gitu. Nah, itu kan mempengaruhi bisnis lu tuh. Ya. Tanggapan lu atas kondisi seperti itu tuh apa? Oke. Kalau ditanya kebijakan, apalagi kebijakan beberapa waktu yang lalu sampai puncaknya itu demo, itu memang kerasa banget bisnis lagi turun banget. Oh, oke. Bahkan tadi ya bisnis Basreng gue jalan 7 itu langsung 4. Wah, Dan itu mau nggak mau, terdegradasi ya. bahkan gue hampir tiap bulan nombok. Itu padahal udah 4 Nomboknya berarti dari gaji dong. dari gaji. Subsidi silang. Iya. Termasuk juga warna juga turun. Oke. Karena daya beli masyarakatnya lagi Daya beli. ya. Nah, ini kalau menurut gue, Apa yang harus dibenahin? nah satu sisi kita juga melihat bahwa memang krisis ini sebenarnya bermula dari global. Konflik yang cukup inilah ya dari China, US. Berarti Sehingga implikasinya kena juga ke negara-negara yang berkembang. betul. Sedikit yang kemarin negara tiba-tiba chaos. Oke, paham. Di posisi itu merugikan pengusaha ya. Kalau gue lihat ya. Iya, betul. Terus. Tapi menurut gue pemerintah dengan punya undang-undang termasuk yang sekarang perlindungan pekerja ya. Perlindungan pekerja itu di mana untuk perusahaan-perusahaan atau karyawan besar di perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai dilindungi, termasuk dari kesehatannya. Nah, ini memang harapannya gue juga seneng ya kemarin kebijakan dari Menkeu yang baru Purbaya. Menteri yang katanya Yang distribusin, yang distribusin 2 triliun apa yang mana nih? ya, termasuk juga dari situ kan kur itu mulai tinggi lagi, mulai kenceng. Tuh, Termasuk limit yang kurnya mulai tinggi, bunganya agak rendah. Itu sangat berdampak buat pelaku bisnis ya. Nah, itu juga termasuk juga cukai yang cukai rokok yang. Nah, ini kan yang memang gue juga harus melihat ya, walaupun kalau secara makro gue belum belajar detail ya kenapa harus dinaikkan cukainya, kemudian kenapa pajak naik. Menurut gue dengan masuknya Menkeu yang baru itu udah cukup banyak kebijakan yang meringankan. Meringankan termasuk juga hari ini yang tadinya TikTok ya influencer yang akan dipajak itu dikenain sekarang jadi nggak kena cancel dulu di hold. Nah, itu menurut gue transisi yang bagus, artinya pemerintah sejauh ini sudah membaca kegelisahan itu. Mulai menjawab lewat Menkeu yang baru ini. Walaupun nanti mungkin mempengaruhi stabilitas politik ya. Lu kan memilih beberapa bisnis lu, termasuk harus ini kan di Depok. Lu tinggal di Jakarta Selatan, ya kan. Lu kan pasti menganalisa kompetitor, ya kan. Melihat peluang-peluang opportunity terus. Kalau gue boleh tanya, iklim bisnis di Depok sehingga akhirnya lu memilih berbisnis di Depok tuh seperti apa sih sebenarnya? Ini berangkat dari gue bareng Koko lah ya kawan gue kalau bicara Warnes ya. Kenapa Depok? Karena kita memang kuliah di Depok dan akhirnya kita bisa punya pijakan di Depok dan kita yakin untuk kita melawan brand-brand yang cukup ya bisa kita sebut Nako atau Kenangan. Ya kita ya namanya underdog kan nggak pernah takut. Underdog kita tidak pernah takut, ya namanya fight aja. Kalau kalah kalah, kalau menang
Betul. Nah, itu kita baca sih, termasuk Depok ternyata banyak anak nongkrongnya nih. Oh, oke bang. Itu kita baca. Nah terus terkait masalah ininya, japremnya, lu kan apalagi lu buka basreng, lu punya warnus ada 2 nih sekarang ya kan. Japremnya itu ngondisiin orang-orang lapangannya biasa gimana nih? Ormas-ormas tempat itu. Gue sadari ya. Iya. Gue sadari. Kita nggak boleh menutup kemungkinan. Iya. Beberapa kemarin investasi luar nggak jadi masuk kan gara-gara sistemnya seperti itu. Ya betul. Regulasi yang seperti itu gitu. Terus kalau gue menyadari gini, ini berangkat dari diri gue dulu. Oke, boleh. Untuk menyelesaikan konflik itu, gue tipikal orang yang cukup bisa masuk ke orang tanpa konflik atau tanpa yang keras-keras. Lewat pakai jalur diplomasi berarti. Pakai jalur diplomasi. Gue menyadari dan beberapa orang bilang, oh komunikasi lu cukup bagus, terus ini lu cukup bagus. Ya, jelas gitu. Jadi mereka pun kalau dikomunikasiin dengan jelas, Jadi, selesai. Masuk aja, selesai aja. Nah ini mungkin yang memang PR bersama gitu ya, Japrem ataupun pemalakan. Ya, ibarat kata ongkos-ongkos koordinasi lah kalau bahasanya anak-anak aktivis yang di bidang itu kayak Apos kan waktu itu. Itu istilah kata kan dia suka ngeparodiin apa namanya gaya-gaya kerja ormas tuh, ya kan. Uang koordinasi berarti tetap ada atau emang lu bisa selesaikan secara komunikasi? Untuk sekarang kalau gue bilang uang koordinasi ya masih ada sih ya. Masih ada. Kisaran berapa sih? Tapi lebih ke tidak memberatkan dan logis. Oh, masih masuk akal. Masuk akal dan gue mengibaratkan itu karena organisasi-organisasi yang memang ada itu ya, ada jatah atau apa. Gue bersyukurnya organisasi-organisasi itu, organisasi kemasyarakatan itu juga bikin kayak kegiatan sosial, bantuan, atau mereka bikin sebenarnya masih ada kegiatan positifnya ya. Ini yang jarang dilihat nih. Di ormas-ormas itu sebenarnya masih kadang tuh masih ngejalanin aktivitas sosialnya juga gitu ya. Masih ada kegiatan positifnya. Makanya lu masih mau untuk ngasih uang koordinasi tersebut. Nih kalau misalkan gue mau buka bisnis nih, ya kan, di daerah mana lah, di Depok juga. Soalnya Depok tuh rada ketat. Ya. Gua bisa bilang rata-rata range-nya rate-nya tuh berapa sih? Kalau pinggiran ya, kalau pinggiran, kalau outlet pinggiran itu ya range-nya dari 500 sampai 100 ribu lah. 500 sampai 100 ribu? Sampai 1 juta. Oh, 500 sampai 1 juta sebulan? Sebulan. Gede juga. Uang kayak uang sewa. Buat naruh lapak tuh, buat naruh lapak. Enggak, itu kalau lapak pasreng kan? Ya. Kalau warnus? Ya itu kan lebih besar ke ini aja ya, ke apa namanya ya, uang sewa. Kalau itu mah itu sebenarnya awal aja itu buat ya memang dikondisiin buat kerapian, keamanan dan lain-lain gitu ya. Oke. Jadi emang ya hal-hal kayak gitu tidak bisa kita pungkiri juga, sebenarnya ada bagian dari tantangan juga, tapi jangan terlalu diambil pusing ya. Oke, paham. Berarti harusnya kita bisa sebagai entrepreneur ya. Maksudnya kan kita bisa range tuh. Oh ini sisa anggarannya nih segini nih buat katakanlah Japrem atau apa. Kita harus bisa nyampein ke situ sih. Karena itu ya harus dimiliki strategi pengelolaan bisnisnya ya. Pengelola bisnis. Karena kalau kita kerasin juga yang nggak nyaman, ngejalaninnya nggak nyaman. Tetap aja digangguin. Maksudnya itu bentuk gangguannya apa segala macam ya kan? Iya. Betul. Menurut gue selama itu masih wajar dan kita melihat ada segi-segi logis kemanusiaannya di situ, masih dipakai buat hal-hal yang benar, ternyata bantu orang, baik aja tuh. Oke. Kalau gitu ya begitulah pertanyaan terakhir gue tadi. Siap. Gue makasih banyak banget buat Mas Mikdad yang udah menyempatkan waktunya, menyediakan tempatnya, memfasilitasi juga. Dan memfasilitasi makanannya juga. Gue jujur kalau bisa 1/10 ini udah di angka 8,2. Thank you. Rasa minuman dan makanannya. Oke, mungkin teman-teman segitu dulu perbincangan gue sama Mas Mikdad. Kalau misalkan memang masih penasaran ya seperti apa sosok Mas Mikdad dan perjalanan-perjalanannya, kalian bisa ketemu langsung aja, orangnya rada welcome kok. Terima kasih. Ya cukup sekian.